Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Aulia Putri Damayanti. Di sini saya akan menjawab tugas penggunaan video ketiga. Nah, di situ ada pertanyaan yang nomor pertama. Jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode bimbel yang Anda pahami. Nah, menurut saya metode bimbel itu didasarkan pada hak anak, yang dimana anak berhak mendapatkan pendidikan yang menyenangkan. Seperti dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua, di situ ada pertanyaan, mengapa relawan bimbel AIUEO diwajibkan menerapkan fun learning dalam kelas membimbelkan? Nah, menurut saya menerapkan fun learning di dalam kelas itu penting karena apabila suasana kelas yang menyenangkan, anak-anak akan lebih antusias lagi dalam belajar, dan anak-anak juga tidak akan yang namanya merasa bosan apabila suasana kelas yang menyenangkan atau fun learning seperti itu. Yang nomor 3, di situ ada pertanyaan, mengapa relawan bimbel AIUEO diwajibkan menerapkan small step system di dalam proses membimbelkan? Nah, menurut saya menerapkan small step system di dalam kelas itu akan lebih membantu anak dalam belajar. Jadi anak-anak belajar dari yang mudah terlebih dahulu hingga ke yang sulit. Jadi anak-anak tidak akan merasa terbebani dan lebih percaya diri lagi dalam belajar seperti itu. Selanjutnya di situ ada pertanyaan, mengapa relawan bimbel AIUEO diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbelkan? Nah, menurut saya dengan melakukan metode individual system, ya karena setiap anak itu memiliki yang namanya kemampuan dan kecepatan belajar mereka sendiri. Jadi anak-anak dengan adanya individual system, anak-anak akan lebih mudah untuk memahami materi. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Nah, jadi hubungannya bahagia dengan fun learning itu dengan adanya kita menerapkan metode fun learning di dalam kelas akan membuat suasana belajar yang bahagia. Jika suasana kelas sudah bahagia, anak-anak akan bahagia terbawa. Jika anak-anak sudah bahagia, itu akan membuat anak-anak lebih mudah, lebih semangat, lebih termotivasi dalam belajarnya seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antara metode bimbel dengan minat belajar? Nah, jadi hubungannya metode bimbel dengan minat belajar, dengan adanya kita motivator menggunakan metode bimbel, nah itu akan menumbuhkan minat belajar anak secara alami. Jadi akan dengan apa? Dengan cara melakukan pendekatan yang menyenangkan. Nah, jika anak-anak sudah menyenangkan, sudah merasa pendekatannya itu menyenangkan, nah anak-anak akan lebih suka belajar tanpa adanya paksaan. Baik, pertanyaan selanjutnya, di antara ketiga metode utama bimbel, mana yang harus kita capai terlebih dahulu dan mengapa? Jadi dalam metode bimbel yang harus diutamakan kita capai itu adalah bahagia. Jadi ketika kita sudah bahagia, kita akan merasa belajar itu bukan suatu hal yang menjadi beban dalam hidup kita lagi, karena kita sudah merasa bahagia, karena kita sudah merasa
metode belajar itu sudah fun learning, sudah bahagia. Jadi tumbuhlah minat belajar pada diri kita dan pada diri anak-anak, seperti itu. Yang selanjutnya, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Nah, ini saya alhamdulillah sudah menerapkan teori. Contohnya seperti dalam membimbangkan, saya melakukan dengan cara mengajak anak untuk bermain kartu baca-bacaan, lalu mengajak anak untuk bercerita agar mereka tidak bosan atau tidak jenuh, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba baik di Bimba Ayora maupun di lingkungan keluarga. Nah, ketika saya menerapkan metode Bimba Ayora, itu menurut saya jauh lebih menyenangkan dan memudahkan anak dalam belajar. Ketika saya membimbangkan, itu menggunakan nyanyian, menggunakan dengan cara bermain, bercerita, lalu memberikan reward kepada anak yang dimana membuat anak itu menjadi semangat, tumbuh semangat dalam belajar. Dan menggunakan metode small step system membuat anak jauh lebih mudah untuk belajar dan tidak merasa belajar itu adalah suatu beban. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa dampak yang akan dirasakan jika seseorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Nah, dampaknya jika relawan tidak memahami metode Bimba akan membuat proses belajar menjadi membosankan dan tujuan utama menumbuhkan minat belajar anak tidak tercapai. Seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.